Hari itu, langit kota Sukamaji mendung. Jalanan agak sepi karena mendekati senja. Di tikungan jalan provinsi dekat hutan kecil yang sering dilalui kendaraan luar kota, tampak sebuah pos razia darurat berdiri dengan papan bertuliskan pemeriksaan kendaraan rutin. Tapi ada yang janggal, pos tersebut tidak disertai petugas berseragam lengkap dan tak ada kendaraan dinas resmi yang biasa digunakan dalam operasi gabungan. Seorang gadis muda bernama Kirana, 24 tahun, baru saja pulang dari mengantar paket pesanan butik dari miliknya ke kota sebelah. Ia mengendarai mobil kecil miliknya dan melaju dengan hati-hati melewati rute yang biasanya aman. Namun sore itu, langkahnya terhenti ketika seorang pria berseragam polisi, tanpa papan nama, tanpa identifikasi lengkap, menghentikannya secara tiba-tiba dan memaksa mobilnya menepi. "Selamat sore. Tolong perlihatkan surat-surat kendaraan," ucap pria itu dengan nada datar tapi sorot mata tajam. Kirana, walau sedikit curiga, tetap membuka dashboard dan menyerahkan STNK serta SIM-nya. Namun pria itu mendadak mencibir, memeriksa surat-surat itu sebentar, lalu berkata, "Ini STNK-nya kayaknya udah gak aktif, Mbak. Bisa berurusan panjang nanti. Tapi kalau Mbak ngerti situasi, kita bisa selesaikan di sini aja. Ngerti, kan?" Kirana menatapnya tajam. Ia paham betul modus seperti ini. Razia ilegal dan permintaan uang damai. Ini bukan pertama kali ia mendengar kisah seperti itu, tapi kali ini ia mengalaminya sendiri. "Maaf, Pak. STNK saya aktif dan lengkap. Kalau Bapak merasa ada pelanggaran, silakan saya dibawa ke kantor resmi saja. Saya gak akan bayar sepeser pun untuk urusan yang gak jelas." Mendengar itu, raut wajah pria itu berubah marah. Ia mulai mengancam akan menyita mobil Kirana, bahkan mengancam akan menilang dan membuat masalah hukum. Tapi Kirana tak gentar. Ia membuka kamera ponselnya secara diam-diam dan mulai merekam, lalu dengan suara lantang berkata, "Kalau Bapak polisi resmi, kenapa razianya gak ada tanda resmi, gak ada petugas lain, dan Bapak gak pakai identitas? Saya bisa viralkan ini sekarang juga." Pria itu langsung panik dan mencoba merebut ponsel Kirana. Tapi saat itulah, Kirana bergerak cepat. Ia menendang pintu mobilnya dengan keras hingga mengenai lutut si oknum, membuat pria itu terpental ke aspal. Orang-orang yang mulai berkumpul dari kejauhan melihat kejadian itu dengan waspada. Situasi mulai memanas. Oknum polisi itu terjatuh, terduduk dengan wajah meringis sambil memegang lututnya. Kirana tak menunggu lama. Ia segera keluar dari mobil dengan ponsel masih merekam, dan berdiri tegak di depan pria itu. "Kalau Bapak memang benar polisi, kenapa takut direkam?" serunya lantang, mengarah ke kamera. Beberapa warga sekitar, termasuk 2 pengemudi ojek online dan seorang pedagang keliling, mulai mendekat karena penasaran. Situasi berubah cepat. Oknum itu, yang sebelumnya percaya diri dan memaksa, kini mulai gelisah. Dia bangkit perlahan dan mengeluarkan nada ancaman. "Mbak, jangan main-main sama aparat. Bisa panjang urusannya kalau video itu nyebar." Namun Kirana tak mundur. Ia berkata tenang, tapi tegas, "Saya gak takut, Pak. Saya anak orang biasa, tapi saya gak bodoh. Dan saya tahu saya punya hak untuk menolak pemerasan." Seketika, pria itu melirik ke arah sekeliling. Semakin banyak orang berdiri memperhatikan. Ia tahu situasinya mulai tak terkendali. Dengan cepat ia menggeram dan mencoba lagi mendekat ke Kirana, kali ini dengan tangan siap merampas ponsel, tapi Kirana bukan gadis biasa. Beberapa tahun lalu, ia pernah mengikuti pelatihan bela diri dasar saat kuliah, dan naluri bertahannya masih terasa. Saat pria itu menyerang, Kirana memutar tubuhnya ke samping dan menggunakan siku kanannya untuk menghantam dada oknum tersebut. Pria itu terhuyung, batuk keras. Kirana dengan sigap mengarahkan kamera ponsel ke wajah pria itu, lalu berteriak lantang, "Ini dia wajah oknum polisi yang mau memalak di razia ilegal 2 tanda seru 2, pria itu panik. Ia mencoba menutup wajahnya, tapi semuanya terlambat. Video itu sudah direkam lengkap. Melihat pria itu mulai hendak kabur, Kirana berteriak ke arah kerumunan, "Tolong! Tangkap pria ini. Dia oknum polisi yang palsu atau nakal. Dia mau merampok saya di razia ilegal." Beberapa ojek online langsung bergerak. Salah satunya, bernama Anton, menghampiri dan menyergap pria itu. Sementara Kirana cepat-cepat menyalakan fitur siaran langsung di media sosial. Dalam hitungan menit, ratusan penonton sudah menyaksikan, dan video tersebut langsung viral. Namun sebelum pria itu benar-benar diamankan warga, ia sempat menarik jaketnya dan menodongkan pistol kecil ke arah Kirana. Semua orang terkejut. Warga yang hendak membantu langsung mundur. Kirana terpaku,
Matanya membulat saat laras pistol diarahkan tepat ke dadanya. Moncong pistol itu bergetar, tergenggam di tangan kanan oknum polisi yang kini terlihat semakin putus asa. Nafasnya memburu, matanya liar, dan pelipisnya mengucurkan keringat. Ia tahu betul situasi sudah di luar kendali. Wajahnya terekam, namanya belum terungkap, tapi jika ia membiarkan ini berlanjut, karir gelapnya tamat sudah. Namun di hadapannya, Kirana tak gemetar. Meskipun jantungnya berdegup sangat cepat dan napasnya berat karena rasa takut yang tak bisa dipungkiri, ia tetap berdiri tegak. Tangannya yang memegang ponsel masih merekam, tak bergeming. "Turunkan senjatanya sekarang juga," seru seorang warga dari samping. "Kau sudah keterlaluan. Ini bukan razia, ini perampokan bersenjata," teriak yang lain, tapi oknum itu tak menggubris. Ia mendekati Kirana perlahan, pistol masih terarah. "Hapus semua rekaman itu. Sekarang," katanya keras, suara bercampur panik dan amarah. Kirana menarik napas dalam. Lalu dengan suara gemetar, tapi jelas, ia berkata, "Kalau kamu tembak saya, semua orang di sini jadi saksi. Dan video ini sudah tayang langsung. Kalau saya mati, seluruh Indonesia akan tahu siapa kamu. Dan kamu gak bakal bisa sembunyi lagi, bahkan di lubang tikus." Sekilas, pistol itu gemetar di tangan pria itu. Tatapannya mulai goyah. Situasi berubah semakin genting. Namun tanpa diduga, sebuah batu besar dilempar dari sisi kanan, menghantam tangan pria itu. Ia berteriak, pistol terlempar, dan warga langsung bereaksi. 2 ojek online dan 1 warga pasar dengan cepat menerjangnya, menggulingkannya ke tanah. Mereka merebut pistol dan memborgol tangan pria itu dengan tali plastik bekas pengikat barang. Kirana tersungkur, terduduk di aspal, napasnya terengah tapi wajahnya masih menyimpan keberanian yang luar biasa. Tak lama kemudian, suara sirene polisi resmi terdengar dari kejauhan. Rupanya, salah satu warga sempat menghubungi polsek setempat setelah melihat live streaming Kirana. Mobil patroli berhenti mendadak, dan beberapa petugas berseragam lengkap turun dengan ekspresi serius. Warga berteriak, "Ini oknum polisi palsu atau nakal, Pak? Mau memeras cewek ini dan sampai nembak segala." Salah satu perwira polisi langsung mengamankan senjata dan mencocokkan identitas pria itu. Beberapa detik hening, lalu terdengar gumaman dari petugas, "Ini benar anggota." Tapi dia udah lama dicurigai sering main kotor. Kirana menatap polisi itu tajam. "Jangan cuma dicurigai, Pak. Saya punya buktinya lengkap. Wajahnya, aksinya, senjatanya, semuanya." Petugas mengangguk pelan, lalu memerintahkan anggotanya untuk membawa si oknum ke mobil tahanan. Namun kisah ini belum selesai. Karena keberanian Kirana bukan hanya menyelamatkan dirinya hari itu, tapi juga membuka pintu besar untuk mengungkap jaringan pungli di balik razia-razia ilegal lain di kota itu. Beberapa jam setelah kejadian dramatis itu, nama Kirana langsung menjadi viral di berbagai media sosial dan portal berita nasional. Potongan video live yang ia siarkan menyebar dengan cepat, menampilkan keberaniannya menghadapi oknum polisi yang bersenjata. Banyak warganet memujinya, menyebutnya sebagai simbol keberanian perempuan melawan ketidakadilan. Sementara itu, di Polsek Sukamaju, suasana mendadak tegang. Oknum polisi bernama Bribka Hendra, pria yang ditangkap Kirana dan warga, sedang diinterogasi oleh propam dan penyidik internal. Awalnya ia bungkam, mengelak, dan menolak semua tuduhan. Namun setelah dihadapkan dengan bukti video, saksi warga, dan laporan sebelumnya dari korban lain, Bribka Hendra mulai goyah. Dengan tekanan dari atas, akhirnya ia mengakui keterlibatannya dalam jaringan pungli razia ilegal yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Tak hanya itu, ia juga menyebut beberapa nama anggota lain yang terlibat, termasuk 2 atasan langsungnya yang turut memberikan perlindungan agar praktik ilegal ini tetap berjalan. Sore harinya, Kapolres Sukamaju menggelar konferensi pers. Dihadiri para wartawan lokal dan nasional, ia menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nama Kirana disebut secara khusus dalam konferensi itu. "Kami berterima kasih kepada saudari Kirana atas keberaniannya. Tanpa keberanian dan rekaman dari beliau, praktik kotor ini mungkin akan terus berlangsung tanpa diketahui. Kami akan pastikan, semua yang terlibat akan ditindak secara hukum." Sementara itu, Kirana dimintai keterangan lebih lanjut di kantor kepolisian. Ia datang didampingi seorang pengacara dari lembaga bantuan hukum yang menawarkan diri secara sukarela setelah melihat kisahnya viral. Saat ditanya oleh penyidik, Kirana menjawab tegas, "Saya gak ingin terkenal. Saya cuma ingin keadilan. Berapa banyak orang biasa yang sudah jadi korban pemerasan macam ini? Saya beruntung bisa melawan, tapi gimana dengan yang lain?"
Tak lama setelah pemeriksaan, seorang penyidik mendekati Kirana diam-diam dan menyerahkan sebuah catatan kecil. Isinya, daftar titik-titik razia ilegal yang diduga sering digunakan kelompok Bribka Hendra. Bukti bahwa ini lebih dari sekadar satu orang nakal. Ini sistem yang sudah rusak. Malam itu, Kirana duduk di depan rumahnya, masih mencoba memproses semuanya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Karena keberaniannya telah membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar, perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Dan esok hari, ia akan melangkah lebih jauh, membantu membongkar semua praktik busuk di balik seragam.